Siang hari ini banyak sekali sesepuh-sesepuh sangga yang hadir bersama kita. Bapak Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gus Muhaimin Iskandar, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Siang hari ini Gus Muhaimin menorehkan sejarah. Oleh karena pertama kali peringatan Waisak diselenggarakan di forum, di tempat yang sangat terhormat. Mendengar dan mengucapkan Partai Perserikatan Bangsa PKB, kami sangat teringat kepada pendiri PKB, Gus Dur. Gus Dur mengayomi kami umat Buddha, sangat memperhatikan kami. Beliau adalah bapak bangsa, juga Presiden keempat Indonesia. Mendengar PKB, kami juga selalu teringat dan pasti teringat Saudara Daniel Johan. Murid kami para biku yang sangat baik. Izinkan saya menyampaikan pesan Waisak kali ini dengan suara yang tidak prima. Tetapi semuanya itu karena komitmen kami untuk bersama-sama dengan Gus Muhaimin membuat sejarah pada siang hari ini. Para undangan, tentu saudara-saudara kami pimpinan-pimpinan lintas agama, segenap umat Buddha, ibu bapak dan saudara yang berbahagia. Guru Agung Buddha Gautama dilahirkan sebagai putra mahkota dengan nama Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha dalam usia yang ke-29, usia yang relatif masih muda dan saatnya naik sebagai bunga yang sedang mekar, yang diharapkan menjadi raja. Siddhartha menolak itu. Siddhartha menolak kemegahan istana. Siddhartha menolak kedudukan sebagai raja. Beliau meninggalkan istana untuk selama-lamanya dengan tujuan yang lebih mulia. Kekuatan besar apakah yang mendorong Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? Kalau saudara merenungkan, tidak mudah. Seorang pangeran yang disanjung oleh masyarakat,
yang berada di dalam usia yang emas, menolak kedudukan dan menolak kemegahan istana. Tidak mudah hal ini dilakukan. Apakah kekuatan yang mendorong Siddhartha? Siddhartha melihat penderitaan di luar istana. Mereka yang sakit, mereka yang tua renta, mereka yang meninggal dengan mengenaskan, dan banyak lagi penderitaan di luar istana. Sebagian orang menjawab dengan, penderitaan itulah yang mendorong Siddhartha untuk meninggalkan istana, menolak kedudukan sebagai raja di kelak kemudian. Tidak, saudara. Tidak. Bukan penderitaan yang Siddhartha lihat itulah yang mendorong Siddhartha. Sangat banyak di antara kita yang melihat penderitaan yang sama dengan yang dilihat oleh Siddhartha. Tetapi berapa banyak orang yang rela berjuang seperti Siddhartha. Bahkan mereka berpikir, untunglah aku tidak menderita seperti mereka. Apalagi empati, apalagi peduli. Kekuatan besar yang mendorong Siddhartha meninggalkan kemewahan duniawi, bahkan tahta, bukanlah semata-mata melihat penderitaan, tetapi karena kasih sayang. Kalau Siddhartha tidak mempunyai metta, karuna, kasih sayang yang besar seperti yang lain, Siddhartha tidak akan peduli kepada penderitaan. Para duke sati sadunang hadayang kampati di karuna. Kasih sayang itu muncul pada saat seseorang bergetar hatinya melihat penderitaan. Dan tidak semua orang bergetar hatinya melihat penderitaan. Kami mempunyai harapan. Semoga para pemimpin-pemimpin kami, sekarang maupun kemudian, semoga para wakil-wakil rakyat kami, para duke sati sadunang hadayang kampati di karuna, bergetar hatinya pada saat melihat penderitaan atau kekurangan rakyat. Itulah harapan kami. Siddhartha berjuang 6 tahun. Pada usia 35, beliau mencapai pencerahan. Dan beliau menyampaikan dharma kepada segenap lapisan masyarakat. Dari rakyat jelata sampai kepada para raja. Sampai pada usia 80 tahun. Beliau menyampaikan dharma hanya 45 tahun. Tidak sampai setengah abad. Tetapi 45 tahun itu beliau lakukan dengan ketulusan yang luar biasa. Dengan sikap yang sempurna. Dengan kasih sayang yang sempurna. Karena kesucian yang sempurna. 45 tahun yang Guru Agung berikan
kepada masyarakat pada waktu itu seperti tidak habis sampai hari ini. Lebih dari 2600 tahun Dharma yang dibabarkan Guru Agung kita bertahan. Meskipun Guru Agung kita telah mangkat. Kita mencatat nama-nama besar di tanah air ini. Seperti Pangeran Diponegoro, seperti Bung Karno, seperti Gus Dur. Beliau itu sudah meninggalkan kita, tetapi seperti masih hidup di dalam jiwa segenap bangsa Indonesia. Karena ketulusan, pengertian yang beliau-beliau itu berikan kepada tanah air ini. Beliau sudah tidak ada, tetapi kebajikan beliau masih bersama kita. Guru Agung menjelaskan sepanjang kehidupan beliau 45 tahun mengajarkan Dharma, bahwa penderitaan itu harus diatasi dengan yang pertama adalah hentikan semua perbuatan yang buruk. Karena keburukan atau kejahatan itu menghancurkan kita, menghancurkan diri kita, dan menghancurkan orang lain. Hentikan kejahatan, hentikan kekerasan, hentikan semua perilaku yang buruk. Pesan ini sesungguhnya adalah pesan yang sangat universal, yang juga disampaikan oleh semua agama. Berhenti berbuat kejahatan. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi berhenti berbuat kejahatan itu harus muncul dari moralitas yang baik, dari mental yang kuat, dari moralitas yang baik. Oleh karena itu, memperkuat mental, memperkokoh moral adalah menyelesaikan, salah satu cara menyelesaikan akar penderitaan. Mengasihi semua kehidupan, tidak hanya menghargai tetapi menerima perbedaan. Empati kepada mereka yang menderita, appreciate kepada mereka yang maju, dan mempunyai keteguhan mental. Itulah moralitas. Menghargai dan menerima semua perbedaan. Itulah hakikat metta karuna, cinta kasih. Seorang pujangga Buddhis besar, remputan tular, menerjemahkan ajaran metta karuna ini dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka sesungguhnya berarti berbeda tetapi tunggal, berbeda tetapi satu, Bhinna Ika. Tetapi ditandaskan dengan kalimat berikutnya, Tunggal Ika, tetap satu. Sungguh luar biasa ungkapan kalimat ini. Kalimat sakti yang menjadi perekat bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau boleh,
disebutkan. Tetapi hanya terbatas di ruangan ini, Gus Muhaimin. Kalau boleh disebutkan. Itulah sumbangsih terbesar umat Buddha kepada bangsa dan negara ini. Bukan hanya perjuangan fisik, bukan hanya materi yang kita korbankan, tetapi landasan filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu sungguh sangat luar biasa. Apapun agamanya, kita tetap satu. Apapun keturunan kita, kita tetap satu. Apapun suku bangsa kita, kita tetap satu. Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bisa diadopsi oleh dunia. Ibu, bapak dan saudara, tidak hanya berhenti kejahatan, berhenti dari semua perilaku yang buruk, tetapi juga mengembangkan mental kita, memperkokoh mental kita, menjaga moral kita, karena itulah dan disitulah akar penderitaan. Empati kepada semua, peduli kepada semua yang menderita, siapapun mereka. Bahkan guru agung kita mengajarkan tidak hanya kepada sesama umat manusia, cintailah semua makhluk. Harapkan mereka, semoga semua makhluk berbahagia. Kalimat ini, doa ini, ibu bapak dan saudara, sederhana. Semoga semua makhluk berbahagia. Tetapi doa ini adalah doa yang universal. Semua orang bisa menggunakan. Meskipun bukan umat Buddha. Penderitaan juga harus diatasi dengan langkah yang terakhir. Dan itulah puncak ajaran Dharma. Menerima perubahan. Apapun hasil yang kita dapatkan dari usaha yang sangat baik, yang sesuai dengan dharma, sesuai dengan hukum, bukan kejahatan. Tetapi apapun adalah tidak kekal. Materi, kekayaan, kedudukan, tidak ada yang abadi di alam semesta ini. Sudahkah Anda sekalian bersiap-siap untuk menerima perubahan? Orang yang baik sekalipun akan menghadapi perubahan. Pada saat Anda tidak mampu menerima perubahan, pada saat Anda menolak perubahan, pada saat itulah penderitaan dimulai. Siapakah di antara kita yang bisa menolak perubahan? Marilah kita bersiap-siap menerima perubahan. Iya, hukum perubahan membawa kemajuan. Kalau tidak ada hukum perubahan, semua akan berhenti. Hukum perubahan akan membawa kemuliaan, kemakmuran, peradaban. Benar. Tetapi hukum perubahan juga
mengakibatkan kelapukan, kehancuran, dan itu keniscayaan. Bukan perubahan itulah yang menyengsarakan kita, tetapi sulit menerima perubahan itulah yang membuat kita menderita. Agama Buddha sekalipun tidak bisa menghentikan perubahan, tetapi ajaran Guru Agung kita bisa menghentikan penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, semoga sejarah yang kita buat pada hari ini memperkokoh mental kita semua. Semoga pesan-pesan Dharma yang akan disampaikan yang telah kami sampaikan dan juga yang akan disampaikan oleh Gus Muhaimin nanti didengarkan juga oleh segenap masyarakat Indonesia. Marilah kita memperkokoh mental kita, menjaga moralitas kita. Karena bangsa yang besar, bangsa yang luhur, tidak hanya dibangun oleh materi, tidak hanya mengandalkan sumber alam yang melimpah, tetapi juga jangan dilupakan, bangsa yang besar, bangsa yang luhur, dibangun dengan mental yang kokoh, dengan moral yang tangguh. Selamat Triwaisaka Puja 2567. Semoga Dharma mencerahkan kita. Terima kasih.